Pernah kebayang nggak kalau suatu hari nanti bungkus makanan, botol minuman, sampai perabotan plastik di rumah kita itu nggak lagi dibuat dari minyak bumi impor? Gimana kalau semuanya murni dibikin dari kelapa sawit lokal kita sendiri? Kedengarannya kayak ide jenius banget kan untuk bikin ekonomi kita makin mandiri? Tapi tunggu dulu, di balik wacana yang super brilian ini ada realitas ekonomi dan tantangan infrastruktur yang nggak main-main. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas semuanya. Yuk, kita mulai. Coba deh, kita bayangin skenario ideal ini. Industri plastik kita tuh nggak perlu lagi deg-degan nungguin kapal tanker minyak dari Timur Tengah yang lewatin zona-zona rawan konflik. Daripada bergantung sama minyak bumi negara lain, kita pakai kekuatan raksasa dari halaman sendiri, industri kelapa sawit Indonesia. Ini benar-benar mimpi kedaulatan industri yang luar biasa. Tapi, kamu mungkin nanya, kenapa sih ide ini tiba-tiba jadi omongan yang super mendesak sekarang? Nah, jawabannya ada pada krisis nyata yang lagi bikin industri kita ketar-ketir. Coba perhatiin angka ini, 80–100%. Berdasarkan data dari Asosiasi Industri Plastik, harga bahan baku plastik di dalam negeri itu baru-baru ini meroket tajam banget, sampai menyentuh 100%. Kok bisa? Soalnya 70% bahan baku plastik kita, yang namanya nafta, itu kita impor langsung dari Timur Tengah. Jadi begitu ada konflik geopolitik, jalur logistik di Selat Hormuz macet, pasokan kita langsung mandek. Efeknya, biaya produksi meledak, industri kelabakan, dan UMKM yang jualan pakai kemasan plastik harus putar otak setengah mati biar nggak rugi bandar. Ini krisis di depan mata yang butuh solusi secepatnya. Makanya muncul satu pertanyaan besar. Kenapa harus crude palm oil atau CPO yang didorong buat jadi penyelamat industri ini? Oke, pemerintah kita emang sempat kasih solusi instan dengan ngebebasin biaya masuk impor plastik. Tapi ya, itu cuma obat penahan sakit sementara. Disinilah satu bahan ajaib bernama bionafta masuk ke arena. Singkatnya, minyak sawit mentah atau CPO ini bisa diproses sedemikian rupa jadi bionafta, yang terus diolah lagi jadi biji plastik. Analogi gampangnya gini, selama ini dapur industri plastik kita tuh masak pakai gas mahal yang harus kita beli dari tetangga. Nah, konsep bionafta ini sama aja kayak kita ganti bahan bakarnya pakai kayu bakar yang numpuk dan tumbuh subur di kebun belakang rumah kita sendiri. Tujuannya satu, kemandirian total. Dan jujur aja, dari sisi pemerintah optimismenya tuh gede banget. Menteri Pertanian kita, Pak Amran Sulaiman, bilang kalau kapasitas produksi kita itu masif. Bayangin aja, ekspor kita tembus 32 juta ton setahun. Logikanya simple, kalau tiba-tiba ada permintaan baru yang super besar dari industri plastik, pasar pasti bergairah. Harga makin kompetitif, dan otomatis petani sawit kita bakal makin semangat ningkatin produksi. Ini peluang emas buat naikin level sawit kita jadi bahan baku strategis kelas dunia. Kedengarannya sempurna banget ya, tapi mari kita masuk ke uji realitas pertama kita nih, biaya produksi. Mari kita jajarin dua opsi ini biar kelihatan akar masalahnya. Di satu sisi kita punya nafta dari minyak bumi. Betul, harganya naik turun ngikutin perang. Tapi, infrastruktur global buat ngolah minyak bumi ini udah raksasa dan super efisien. Jadi, secara fundamental, biaya produksinya relatif murah. Di sisi lain, kita punya bionafta dari sawit. CPO emang punya kita sendiri, produk lokal. Tapi ingat ini, barang lokal itu nggak otomatis berarti murah buat diproses. Teknologi buat ngubah cairan sawit jadi plastik itu sekarang ini masih mahal banget, dan prosesnya lumayan panjang. Fakta ini divalidasi langsung sama Pak Edi Martono, Ketua Umum GAPKI. Beliau ngingetin kalau bionafta dari sawit itu untuk saat ini pasti bakal lebih mahal dari nafta fosil. Tapi jangan langsung pesimis dulu. Ini bukan jalan buntu. Justru ini momen krusial di mana negara harus unjuk gigi. Kalau kita benar-benar serius pengen plastik sawit ini sukses dan harganya ramah di kantong konsumen sama UMKM, pemerintah harus siap sedia. Mulai dari ngasih subsidi, insentif pajak, sampai kebijakan harga khusus di fase-fase awal, biar barang ini bisa bersaing di pasaran. Nah, selain urusan harga, kita harus ngadepin uji realitas yang kedua, kesiapan kilang atau infrastrukturnya. Ngolah CPO jadi plastik itu butuh perombakan teknologi yang radikal banget di kilang petrokimia kita. Masalahnya, kilang yang ada sekarang ini tuh murni didesain buat makan minyak bumi. Ibaratnya nih, ini bukan kayak kamu sekedar ganti merek minyak goreng di dapur. Ini tuh kayak kamu harus ngerubuhin dapur industrinya, beli kompor dengan spesifikasi yang beda total, bongkar ulang semua jalur pipanya, sampai harus nyokolain lagi koki-kokinya biar paham cara masaknya. Belum lagi, kilang raksasa kayak gini butuh pelabuhan laut dalam dan lahan ratusan hektar. Persiapannya bener-bener harus matang. Dan ngomong-ngomong soal bikin dapur baru yang terintegrasi ini, biayanya bikin merinding, sekitar 4,5 miliar dolar Amerika. Itu puluhan triliun rupiah, teman-teman. Ini tantangan yang gila-gilaan, tapi di saat yang sama, ini peluang emas buat narik investasi. Buat wujudin mimpi bionafta ini, Indonesia harus super agresif dan pinter ngerayu investor, baik asing maupun lokal.
Iklim investasinya harus dibuat sejuk, kepastian hukumnya harus jelas, biar duit segede itu mau mendarat dan muter di negara kita. Sekarang, kita masuk ke masalah yang menurut saya paling bikin pusing. Uji realitas ketiga, tarik-menarik pasokan. Bayangin produksi sawit nasional kita tuh kayak satu sumur besar. Air di sumur ini mentok stagnan di kisaran 50 juta ton per tahun. Nah, masalahnya, yang antri mau minum dari sumur ini tuh makin hari makin banyak dan makin haus. Ada industri pangan yang butuh buat minyak goreng, ada jatah ekspor buat nyari devisa, ada target ambisius biodiesel B50, ada rencana bioaftur buat pesawat terbang, dan sekarang industri plastik ikut bawa ember buat ngantri. Kebayangkan, kalau ukuran sumur yang nggak cepet-cepet digedein, semua pihak ini bakal saling sikut. Ujung-ujungnya, harga CPO domestik dan harga pangan bisa terbang nggak karuan. Terus gimana cara ngegedein sumurnya tanpa harus babat hutan lagi? Nah, ini dia kunci utamanya. Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR. Fakta di lapangan banyak banget pohon sawit milik rakyat yang umurnya udah tua dan kurang produktif. Jadi langkah paling masuk akal adalah ngegas program penggantian bibit lama dengan varietas unggul yang hasil panen per hektarnya jauh lebih banyak. Kita nggak perlu buka lahan baru, kita cuma perlu bikin lahan yang udah ada jadi jauh lebih efisien. Kalau PSR ini nggak jalan cepat, mimpi buat ngebagi CPO ke sektor energi, pangan, dan plastik sekalian, ya bakal tetap jadi mimpi aja. Jadi, setelah ngelihat semua potensinya yang luar biasa, tapi dengan rintangan yang juga raksasa, apakah ini solusi nyata atau cuma ilusi belaka? CPO emang punya potensi raksasa buat nyelamatin kita. Tapi biar wacana ini berubah jadi kekuatan ekonomi yang solid, kita harus benar-benar mengeksekusi 4 langkah krusial ini. Pertama, gaspol program peremajaan sawit rakyat, biar pasokan melimpah ruah dan nggak ganggu jatah minyak goreng. Kedua, kita harus gelar karpet merah selebar-lebarnya buat investasi kilang petrokimia yang nilainya triliunan itu. Ketiga, negara harus hadir lewat subsidi dan insentif di masa-masa awal transisi. Dan keempat, kita harus ngitung super teliti keseimbangan antara ambisi energi kayak B50 sama kebutuhan bahan baku plastik. Semuanya harus dikalibrasi dengan pas. Kesimpulannya gini, CPO benar-benar bisa jadi jalan keluar yang jenius buat ngatasi krisis plastik dan ngelepasin kita dari ketergantungan barang impor. Tapi, keajaiban itu baru bakal kejadian kalau Indonesia nggak cuma sekedar pamer kekayaan bahan mentahnya aja. Kita harus sungguh-sungguh ngebangun teknologinya, nyiapin kilangnya, benerin tata kelolanya, dan punya strategi pasokan yang nggak main-main. Sekarang pertanyaannya saya lempar ke kamu. Mampukah kita ngambil langkah raksasa ini dan bener-bener ngubah wajah industri petrokimia dunia? Menarik banget buat kita kawal terus ya. Terima kasih udah nemenin pembahasan kita kali ini, tetap kritis, dan sampai jumpa di analisis mendalam kita yang berikutnya.